Kalau dalam hal ini, apakah ibu itu data dan informasinya tidak lengkap atau asal bunyi sehingga ditersangkakan? Ketika ditersangkakan itu mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam integritas anti korupsi. Jumpa kembali dalam channel resmi Novel Baswedan. Seperti biasa kita bersama Pak Novel Baswedan. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah Mas Ari. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat, alhamdulillah. Kita akan bertanya tentang berita yang belum lama viral. Berada di Cirebon, seorang ibu melaporkan kasus korupsi, tapi yang terjadi malah ditersangkakan. Ini menjadi sebuah poin bagi masyarakat, mungkin menakutkan Pak, bagi yang ingin melaporkan kasus korupsi. Bagaimana tanggapannya Pak Novel? Begini, terima kasih. Jadi yang saya pahami memang kasus ini memang kemudian menjadi perhatian dari pimpinan Polri ya. Karena ketika ada pelapor kemudian harus dikenakan itu menjadi orang takut melapor kan. Dan tidak boleh terjadi. Selain itu juga dalam perspektif hukum itu ada namanya whistleblower. Whistleblower itu begini. Seseorang ketika ada suatu perbuatan pidana, terutama perbuatan pidana yang besar, korupsi termasuk dianggap yang besar ya, extraordinary dia. Maka ketika walaupun dia menjadi bagian dari peristiwa itu, tapi dia melaporkan, whistleblower itu peniup trompet lah istilahnya, peniup peluit ya. Dan kemudian ketika dia melaporkan, maka kepada dia layak untuk dapat perlindungan. Tentunya dia bukan pelaku utama. Kalau pelaku utama dia akan tetap kena, tapi mungkin levelnya agak berbeda. Terkait dengan kasus yang di Cirebon, memang saya beberapa waktu yang lalu memperhatikan, kebetulan pelapornya secara formal memang orang lain, tapi semua informasinya dari beliau ini. Poinnya adalah hal seperti ini memang tidak boleh terjadi ya. Dan kebetulan memang kalau kita perhatikan, pimpinan Polri kemudian menunjukkan sikap yang jelas, yang baik, dan menyampaikan publikasi-publikasi yang transparan, dan itu penting. Karena kita berkepentingan agar setiap kejahatan korupsi yang terjadi itu banyak orang yang kemudian mau peduli untuk melaporkan. Bayangkan kalau orang takut melapor, koruptor aman. Orang berbuat korupsi merasa dilindungi, gitu kan? Bukan sekedar whistleblower sebenarnya. Seandainya ada orang, contohnya seandainya nih ya, ternyata kepala desa itu nggak bekerja sendiri, seandainya ada atasan-atasannya lagi, seandainya, saya bicara seandainya, maka seandainya kemudian kepala desa itu yang sudah dijerat menjadi tersangka, kemudian dia mau bercerita semua yang benar, jelas, tuntas diterangkan, yang menunjukkan bahwa dia tidak berbuat sendiri, tapi ada orang-orang lain di level-level atas yang ikut berbuat, maka kepala desa itu juga bisa dapat justice kolaborator. Apa itu justice kolaborator? Justice kolaborator itu seperti penghargaan yang diberikan kepada orang yang mau untuk membuka semua fakta apa adanya, yang itu juga melibatkan orang-orang di level atasnya, yang dengan apa yang dia lakukan itu membuat terbuka semua peristiwa kejahatan yang terjadi. Ketika itu yang terjadi, maka pihak yang dinyatakan sebagai justice kolaborator tadi akan bisa mendapatkan pengurangan hukuman dan penghargaan-penghargaan lain. Di antaranya juga kalau ada vonis, terus kemudian menjalani hukuman, dia bisa mendapatkan potongan masa tahanan dan lain-lain. Jadi inilah yang harusnya dilakukan. Karena ketika orang bisa melapor dengan dilindungi dan kemudian direspon atas apa yang dilaporkan, maka ini akan membuat orang mau untuk melaporkan kejahatan, terutama kejahatan extraordinary, baik itu korupsi, ada terorisme, ada narkoba. Ketika hal itu yang menjadi masalah yang serius di masyarakat, betul-betul mau dilaporkan oleh masyarakat,
maka kita berharap kejahatan itu semakin lama semakin berkurang ataupun hilang, lebih bagus. Tapi kalau kemudian orang yang melapor terancam, ya ini sulit. Tapi alhamdulillah ternyata tidak seperti itu, dan ketika masyarakat kemudian juga menunjukkan kepedulian, berempati, dan menyampaikan banyak desakan-desakan di media sosial, pemerintah dalam hal ini pimpinan penegak hukum, dalam ini pimpinan Polri, akhirnya merespon dengan lebih baik, dan saya kira itu suatu hal yang positif di responnya ya. Kalau di awalnya itu masalah, gitu kurang lebih Mas Ari. Kalau dalam hal ini apakah Ibu itu data dan informasinya tidak lengkap atau asal bunyi sehingga ditersangkakan? Ketika ditersangkakan itu mungkin dianggapnya ada perbuatan ya, tapi tentunya saya nggak tahu karena saya nggak pernah berbicara dengan pihak-pihak yang melakukan tugas menyidik di perkara itu. Tapi seharusnya namanya tersangka itu dianggap berbuat, dianggap ada bukti dia berbuat. Kecuali kalau gini, dia melaporkan perkara korupsi, kemudian yang bersangkutan justru malah dijerat atas pencemaran nama baik. Nah itu masalah mungkin yang Mas Ari bilang. Tapi harusnya itu pun tidak boleh terjadi. Dan setahu saya terkait dengan pelapor, ini ada kewajiban negara untuk melindungi pelapor. Dan bahkan untuk perkara korupsi itu ada kewajiban untuk tidak membuka identitas pelapor. Jadi sebenarnya ketika sekarang ini identitas pelapor terpublikasi itu sebetulnya nggak baik juga. Karena yang ideal adalah pelapor ini identitasnya nggak muncul. Dan ini sebetulnya sudah di perkara yang Cirebon ini sudah terjadi demikian. Karena setahu saya yang tercatat dalam nama pelapor bukan ibu itu, nama orang lain. Tapi kemudian karena ada kasus ini terpublikasi dan orang akhirnya tahu ibu siapa itu lupa namanya, Ibu Nur Hayati atau apa. Itu beliau yang kemudian justru malah muncul namanya sebagai pelapor. Tentunya kita berharap pola-pola demikian tentunya akan diperbaiki dan harus diperbaiki agar ke depan orang yang melapor tidak kemudian muncul namanya, apalagi sampai ditersangkakan, apalagi sampai kemudian mendapatkan serangan balik atas perjuangan dia untuk mau melaporkan. Ini hal penting dan menjadi perhatian kita, dan tentu kita terus peduli, terus mendukung agar upaya-upaya mau mengungkap kejahatan, terutama kasus-kasus extraordinary dalam hal ini korupsi, ini terus terjadi, terus dilakukan. Kenapa? Kalau kita bicara lebih lanjut ya, kenapa sih perlu ada whistleblower? Kenapa perlu ada justice kolaborator? Begini, kalau kita lihat dalam perspektif hukumnya dulu, yang disebut pelaku itu ada 6 jenis. Pelaku itu adalah yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan, atau memancing orang untuk berbuat melakukan. Orang yang membantu perbuatan sebelum perbuatan itu dilakukan, dan orang yang membantu perbuatan setelah perbuatan itu dilakukan. Itu 6 jenis pelaku. Jadi dengan terminologi konstruksi hukum atas apa definisi pelaku tadi itu diatur di KUHP ya, maka orang banyak yang bisa kena ya atas suatu peristiwa pidana tadi. Tapi tentunya hukum bukan serta-merta semua harus dikenakan ya, tapi harus dilakukan dengan seefektif mungkin agar tujuan hukum tersebut tercapai. Begitu juga dengan tadi yang saya katakan sebagai whistleblower. Ketika suatu kejahatan itu dilakukan sistematis, dan kemudian dilakukan bersama-sama dengan suatu atau terorganisir lah ya, maka untuk bisa mendapatkan bukti yang lengkap dan fakta yang jelas, itu sangat diperlukan orang yang masuk dalam proses tadi atau struktur tadi mau untuk membuka, mau untuk melapor, mau untuk menceritakan, mau untuk memberikan bukti. Yang dengan begitu, maka peristiwa kejahatan tadi yang dilakukan dengan terorganisir
dengan dilakukan dengan sistematis tadi bisa diungkap. Sehingga peranan whistleblower atau pelapor sekalipun dia adalah pihak yang ikut berbuat sebenarnya. Kalau bicara tadi kasus Cirebon, beliau ini kan sebetulnya bendahara, bagian dari proses perbuatan. Walaupun sebetulnya kalau bicara terkait dengan berbuat dalam konteks pidana, itu ada satu pembuktian yang harus dibuktikan, yaitu adanya niat jahat atau mens rea. Tapi saya lihat ibu itu tidak ada kaitan, sehingga dalam perspektif pidana mestinya beliau adalah pihak yang berindikat baik, bahkan melapor sejak awal, dan yang bersangkutan mestinya harus dilindungi dan setidak-tidaknya diberikan perspektif sebagai whistleblower. Nah, ketika tadi yang saya katakan, kalau tidak ada orang-orang yang mau menjadi whistleblower, maka suatu kejahatan yang terorganisir atau sistematis sangat sulit untuk bisa diungkap. Oleh karena itu, ketika kasus ini kemudian muncul di publik dan menjadi pembicaraan, saya kira ini adalah momentum positif untuk menjadikan perhatian agar ke depan masalah pelaporan, masalah orang yang mau menjadi whistleblower atau justice collaborator kalaupun dia sudah menjadi tersangka, ini menjadi hal yang penting, yang itu tentunya akan berkontribusi untuk bisa terungkapnya kasus-kasus yang besar yang lainnya. Tentunya kita sadar dalam suatu keadaan tertentu, ketika kita ada di tempat yang dalam area orang-orang yang berbuat korupsi, maka staf-staf di bawahnya itu bisa jadi kemudian mau nggak mau pada posisi seperti ikut berbuat. Walaupun ketika mau berbuat tentu kita harus bicara detail ya, tentang apa perbuatan, apa buktinya, apa yang dia lakukan untuk bisa memenuhi kualifikasi dia sebagai orang yang berbuat kejahatan. Tapi ketika orang-orang yang karena ada di posisi yang tidak tepat sehingga dia ikut dalam proses dalam suatu kejahatan itu, maka kepada dia bisa sadar dan kemudian mau untuk melaporkan. Toh juga melaporkan akan dilindungi, melaporkan identitas pelapornya mesti harus ditutup agar tidak kemudian yang bersangkutan diserang oleh orang-orang yang terlibat dalam kejahatan itu. Maka ini akan membuat ke depan kasus-kasus korupsi terutama bisa diungkap dan kemudian membuat deterrent effect. Deterrent effect itu efek jerah. Jadi orang-orang akhirnya berpikir, wah kalau begini resiko terungkapnya besar, maka orang akan takut berbuat korupsi. Sehingga dengan begitu akan positif dan itu sangat diperlukan untuk bisa diungkapnya kasus-kasus dan sekaligus mencegah orang-orang yang belum berbuat untuk tidak berbuat. Gitu Mas Ari. Oke, baik. Terima kasih Pak Novel atas waktu sharing dan diskusinya. Terima kasih pula pada para penonton. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi.